wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Hari ini alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat gedung yang sangat megah, namanya KPKNL. Gedung ini megah ini, tapi yang bikin kita ini dari pajak-pajak kita. Siapa masalah kalau kita ikut menikmati dalam rangka menyampaikan aspirasi, karena sebatas kita tidak mengganggu, maka diperbolehkan di Undang-Undang Nomor 998. Kita masih kompak saat ini, biar nanti pertemuan kita yang sangat langka wis dimen-menke, wis diselak-kene berkualitas, maka saya akan mengingatkan kembali. Yang pertama adalah bahwa penderitaan kita, posisi kita sekarang ini yang sangat terpuruk itu diamini oleh pemerintah. Kenapa diamini pemerintah? Terbukti satu, dia keluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Kemudian keluarkan PP 47 tahun 2024. Itu maknawinnya adalah bahwa pemerintah mengakui bahwa sekarang ini UMKM, terutama dampak COVID-19 itu baru sangat terpuruk. Maka saya ulang-ulang, kalau kondisinya seperti ini, maka seharusnya pihak perbankan maupun koperasi memperlakukan beda, bukan istimewa, beda. Bisa pahami ya, beda itu bukan istimewa. Beda itu penuh dengan memaklumi dan menyadari, bukan memperlakukan sama dengan nasabah yang lain. Tetapi faktanya masih banyak sekali yang memperlakukan sama, seolah-olah niatan baik pemerintah yang seperti saya katakan itu tidak nyambung dengan mereka. Yang dia pikirkan hanya untung, beres, selesai, duit. Kalau itu yang dipikirkan, maka tidak ada gunanya kesan, pesan, narasi, keterpihakan pemerintah terhadap kita. Kalau dia menjadi warga negara yang baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka apa yang menjadi narasi pemerintah dan keputusan pemerintah harus diamini, match. Contoh Pak Polisi, kita aspirasi yang dia jaga. Beliau jaga sampai awal, sampai akhir. Tadi jaga saya, demo di titik nol, sekarang masih di sini. Itu konsisten. Match tujuan negara dengan match dengan realisasi di lapangan. Harusnya ketika pemerintah sudah keluarkan sebuah pernyataan keterpihakan terhadap UMKM, maka diimbangi dengan lembaga yang lain terkait dengan itu. Lembaga keuangan, apakah Himbara, Perbanas, Perbarindo, OJK, BI, dan lain sebagainya. Itu harus taat untuk memperlakukan kita dengan cara yang lebih beda. Oleh karena itu, perjuangan hari ini kita sampaikan, bukan berarti kita belani wong bulet. Sing bulet protes. Bukan itu. Cuma dari awal saya tidak sepakat, teman-teman tidak sepakat kalau ada sita lelang, apalagi lelang. Karena ketika terjadi lelang, maka appraisalnya sangat rendah. Walaupun dalihnya appraisalnya itu adalah independen, tapi faktanya begitu. Banyak sekali biaya-biaya harus ditanggung kita, ya kan? Kemudian kita tidak pernah akan mendapatkan sisa yang cukup untuk lebih bisa bangkit. Jadi kita lawan. Loh, kenapa harus lelang? Buat jual bersama saja dengan jeda waktu. Lebih realistis terkait dengan nilai aset kita. Lebih fair. Ya kan? Itu karena sudah terlihat di beberapa teman kita sangat dirugikan dengan adanya lelang, apalagi yang close bidding. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita mendampingi Ibu Suratini, bener ya? Udah kleru, rambancai repot. Bu Suratini, dan masih diberi, walaupun agak alot, betul Pak Parman, diberi kesempatan untuk waktu 2 bulan untuk menjual sendiri, tidak dilelang. Jadi ini bukan TAP, bukan tidak laku, tapi batal lelang. Tunda lelang, tapi harapannya nanti dalam waktu 2 bulan ada penyelesaian. Apakah itu nanti tanahnya bisa dipertahankan? Kalau terpaksa dijual, maka nilainya biar pantas sesuai, tidak sesuai, nanti tidak banyak dirugikan dengan mekanisme lelang.
Kemudian Bapak Ibu semuanya yang saat ini mungkin baru dikejar-kejar ya oleh perbankan, baik koperasi, BPR maupun bank pemerintah, silakan Anda untuk nanti bisa bergandeng tangan dengan pengurus, saling konsultasi dengan kita, supaya nanti paling tidak masih ada kesempatan-kesempatan yang nanti ada celah supaya kita masih bisa bernafas untuk tidak masuk dalam kerugian yang lebih besar. Ini isi di peringatan 1, 2, 3, somasi masih aman, tapi kalau yang sudah kaitannya dengan lelang dan sebagainya, besok pagi kita juga akan mendampingi teman kita yang dipanggil kejaksaan, ini kasus pidana. Kadang-kadang dipanggil kejaksaan ini karena kasus pidana, padahal kejaksaan sebagai pengacara negara yang diminta oleh bank untuk jadi pengacara loh. Aneh, bank ini jalur pengacara ini sekolah negara, ya toh, bayar bola ngerti aku. Ya gue terus dulu nih kejaksaan yang terani. Cuma masalah begini rumusnya, Bapak Ibu semua nggak usah takut. Sama halnya dengan pengacara yang lain, di situ hanyalah pertama adalah dilakukan non litigasi. Apa itu? Dengan proses mediasi supaya nanti nasabah bisa cepat untuk menyelesaikan. Ya kalau nanti ketakutan dipanggil jaksa, atur waktu supaya teman-teman bisa yang sering mendampingi di kejaksaan bisa mendampingi. Nanti tidak salah dan tidak takut ya. Kemudian yang terakhir saya sampaikan Bapak Ibu dalam himpitan ekonomi yang luar biasa. Ya. Kami harapkan Bapak Ibu semuanya tetap bersemangat. Semangat untuk hidup, semangat untuk mencari makan, mencari nafkah, karena apapun yang terjadi, walaupun dunia ini mau runtuh, dunia ini penuh dengan cobaan bencana, kita tetap makan. Ya kan? Makan itu menjadi kebutuhan, ramangan yo. Oh, geledak. Jadi harus bekerja. Nggak usah larut dalam kesedihan, kemudian murung diri, hilang, putus asa, jangan. Apalagi sampai bunuh diri. Ya, teman-teman kita yang kemarin sudah memutuskan untuk itu jangan diikuti. Itu jalan sesat.